Hai Dramaniak, jumpa lagi sama kita di Drama Derareta Bercengkrama. Hahaha. Acara sensasional berbau fakta Fakta kata siapa? Netizen. dan semakin valid karena dilansir langsung dari portal berita Viva News. Mungkin inikah rasanya, rasa cinta pada dirinya. Suara jelek, lirik salah. Rasa suka pada dirinya sejak pertama Kita berjumpa. berjumpa di mana lo? Di makan malam yang tak kunjung tiba. Ya ampun, ada kabar terbaru dari Aldi Maldini. dia adalah personilnya Cowboy Junior. Dulu, sekarang terbaru. Udah bubar ya? Udah bubar. Terbaru TBA sama Rizky dan Bastian. Kejadiannya ternyata sudah lama, tapi baru terungkap sekarang gara-gara ada salah satu penggemarnya yang ditipu oleh Aldi Maldini. Berkedoknya dinner ya Iya. kan, 500.000 include makan, minum sama udah segitu ya. Udah, Mungkin gitu kalau doang. harga lebih tinggi ada yang lain nih. Iya, bisa Ada jadi. kacau. Tapi kenapa penggemarnya mau ya? Kalau aku sih misalnya suka sama sesosok Makhluk gaib. sesosok artis atau apa, tapi nggak mau sih kalau misalnya kayak makan terus bayar gitu. Kamu mau ya? Ini lu tuh harus memposisikan diri lu sebagai penggemar yang begitu sangat mencintai artisnya, mendukung dari awal, terus ada kesempatan bisa bertatap muka gitu, apalagi makan Makanya minum itu bareng. di 500.000 tuh dinner berdua. Atau emang gue panitia acaranya nanya gue, ya berdua lah, masa Aldi bayar sendiri lagi. Jadi si penggemarnya ini bermula melihat Instagram storiesnya Aldi Maldini. Nah ini 2024 ya. November 2024 Aldi membuat story dinner yuk gitu. Nah akhirnya si penggemarnya ini DM gitu kan. Iseng dia mau Iseng ikut. pengen ikut gitu. Ternyata ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa dinner berdua sama Aldi. Biayanya yaitu Rp500.000. Nah setelah si penggemarnya ini mengisi biodata segala macam, disuruh transfer uang. Transfernya benar pakai rekening BCA-nya si Aldi gitu. Weh, sponsor nih. Udah benar itu, maksudnya rekeningnya atas nama pribadinya Aldi Maldini. Setelah ditransfer udah tuh nggak ada kabar lagi, ngilang. Sampai di Januari 2025 Aldi juga bikin story lagi untuk dinner lagi sama dia. Nah terus tiba-tiba juga ada postingan Aldi dinner juga dengan penggemarnya. Ada buktinya dia dinner di Bandung. Nah si penggemar yang sudah transfer di bulan November ini itu nggak ada kabar, tapi melihat unggahan dari Aldi yang dinner sama penggemar lain, padahal posisinya kotanya sama-sama di Bandung. Dan Aldi juga bilangnya sih masih penuh nih listnya, jadi nanti belum waktunya kamu, begitu alasannya sih. Tapi logikanya ya, lu fans juga harus pintar dikit gitu ya. Itu aja udah mencurigakan. Betul. Masa atas namanya Aldi lu transfer langsung ke Aldi, yang namanya kalau acara-acara seperti itu ya, itu ke manajemen, nggak mungkin langsung ke artisnya. Itu secara logika kalau langsung ke artisnya berarti keuntungan di artisnya. Namanya artis kalau ngadain fan meeting gitu ya, Pasti ada yang koordinir ya. iya, nggak mungkin langsung dia. Nah, tapi ya itulah tadi karena rasa cinta seorang Bener. fans kepada Penggemarnya tuh ngefans banget sampai pengen rela deh, maksudnya kayak bayar 500.000 demi untuk makan bareng berdua Aldi gitu kan, yang eksklusif. Tapi gue setuju nih sama si Aldi, berarti dia pintar memanfaatkan ketenarannya. ketenaran. Iya. Iya kan, dan dia ada tahu ya yang fansnya suka banyak. sama dia ya. Jangan gitu, cakep tuh kayak artis Korea. Iya, buktinya mantan pacarnya aja Erika Karlina. Jadi si Aldi ini ya menurut gue pinter dia melihat ada celah gitu ya. Potensi. Potensi fans gue bisa nih, gue bohong-bohongin, gue akalin gitu. Iya. Itu memanfaatkan ketenaran dengan baik, dan ini jadi pelajaran buat semuanya. Buat semua penggemar, hati-hati. Kalian boleh ngefans sama artisnya, idolanya, terserah, tapi harus pakai logika juga gitu. Jangan yang kayak aduh seneng banget gimana gitu.
ditahan. Ya kalau lu kaya mah nggak apa-apa, yang rugi juga bukan gua. Iya sih, tapi ya sayang aja gitu kan. Ya nggak apa-apa lah kalau itu bentuk cinta, serah kalian dah, selama kalian nggak berkoar-koar. Kalau yang kayak fans yang itu kan dia berkoar-koar merasa Ya. rugi. Ya kalau lu fans mah lu sepenuh hati lu kasih aja. Selain selain kasus penipuan terhadap penggemarnya, ternyata setelah viral baru nih banyak yang membongkar perlakuannya Aldi Maldini. Contohnya salah satunya adalah road manajernya. Road Oh, iya. manajernya Aldi Maldini yang tidak dibayar selama bekerja, terus sempat pinjem uang juga, nggak dibayar juga sampai saat ini. Gitu. Dr. Richard juga. Iya, Dr. Richard juga di Tahun 10 juta. 2019. 10 Jadi juta dia ya? disuruh datang buat ke opening klinik kecantikannya sama Cika Jessica. Udah dibayar tuh, udah transfer. Kagak nongol dia. Nggak Padahal dia datang. sempet promosiin juga bakal Iya, datang. Iya. Siapa tuh yang bersin? Makhluk goib nih kata gue sih. Harusnya Aldi ya. Gue pengen tanya nih sama si Aldi. Lu kenapa sih begitu? Mau kemana? Buat apa duitnya? Soalnya dia kalau posting di Instagram kan jalan-jalan kayak nggak kelihatan susah gitu. Sudah terjawab. Jadi setelah kabar yang beredar mengenai Aldi Maldini, akhirnya Aldi Maldini mengklarifikasi bahwa dia memang hal ini dilakukan adalah demi memenuhi gaya hidupnya. Jadi katanya si Aldi ini istilahnya kayak dia minjem uang, terus kayak mungkin ya menipu segala macam, itu dilakukan karena untuk tutup lubang, gali lubang. Salah, gali lubang tutup lubang, kebalik. Gali lubang tutup lubang. Ini juga karena ini dia Untuk ada gaya hidup. mismanage finansialnya, dia nggak bagus mengelola uang. Lu nggak ngerti Inggris ya? Jadi dia pengelolaan uang itu salah kan. Kobe Junior dulu kaya di mana-mana Iya, kan. dan personil yang lain alhamdulillah sukses ya. Ternyata berarti cuma dia Aldi aja nih yang kayaknya bermasalah. parah, orang tuanya parah nih, Dera. Enggak, maksudnya kayak Iqbal, dia berhasil kan jadi pemain film, terus bermusik juga masih dilakukan gitu kan. Terus siapa lagi sih, gue nggak terlalu apal. Kiki juga kan jadi konten kreator gitu kan, walaupun yang dia ceritakan tentang putus pacaran, Beda agama. ya beda agama lagi. Cerita kita Dera dicerna. ribet loh. Bastian juga tetap masih bermusik ya sampai sekarang ya. Memang Aldi sih, coba Aldi jadi apa? Nah, karena kita bisa melihat dari urutan kegantengannya juga sih, Dera. Bu, nih orang tuanya Aldi nih. Enggak, maksudnya kan emang ada urutannya. Yang paling diidolakan pertama pasti kan Iqbal, Bastian, Kiki, baru Aldi terakhir. Iya. Gimana pun kita kan harusnya tahu loh dunia entertain itu. Aldi kan udah klarifikasi dan Kelar ngomong. Dunia entertain itu penting tampang. Jadi saya nggak salah dong kalau bilang ada susunan dari wajah. Aldinya tapi udah minta maaf tak? Ya maaf lo udah malu. Maksudnya beralasan. Aldinya udah minta maaf dan dia akan bertanggung jawab ya menyelesaikan Iya. masalah-masalah itu. Udah mulai di refund. Oh iya, ada uangnya. Apa Nggak tahu pinjam kan gue lagi? bukan salah satu korban ya. Nanya gue lagi. Ya mungkin dibantu orang tuanya kali, dia kan masih ada orang tua. Dengan adanya pemberitaan Aldi juga ternyata banyak nih potongan-potongan video yang udah lama banget ditampilkan lagi nih sama netizen. Contohnya kayak waktu itu ada podcastnya siapa gitu, potongan podcast bintang tamunya Erika Karlina. Terus ditanya, kok dia mau sih sama Aldi? Katanya karena Aldi pintar memikat hati katanya. Terus jadi kata Erika, Aldi itu pintar memikat hati gitu. Terus kata si hostnya, oh kalau misalnya makan lo yang bayarin ya, tet gitu. Sama ini. Jadi si Aldi belajar party tuh sama Erika karena orang tuanya Aldi percaya sama Erika kan. Iya, Kan dia sampai masih mau dikasih marga penasaran-penasaran. kan. Sampai mau dikasih marga. Nah terus sama si hostnya itu juga ditimpalin. Ya iyalah dia seneng party.
hati. Kan lu yang bayarin ya Erika. Tapi Erikanya nggak bales sih, dia cukup baik lah. Iya, sama ada satu lagi nih potongan dari podcast juga. Jadi ketika ditanya sama si hostnya, Aldi tuh apa sih yang paling dikangenin dari Cowboy Junior kalau misalnya lagi kumpul? Aldi jawabnya uangnya. Ah, itu dia. Berarti kan sekarang nggak ada uang. Kalau udah nggak ada uang mah nggak usah bergaya, Di. Walaupun gue dukung lu nih, lu memanfaatkan ketenaran dan fans-fans lu, tapi kalau lu nipu cuma buat gaya hidup mah, mending nggak usah. Udah kita mah miskin-miskin aja. Kayak kita ya, makanya nasi telur dadar. 10.000. Tapi beda sih, dia emang di dunia entertain kan malu ya. Iya. Kalau Di nongkrong yuk sini. Tapi kenapa dia nggak jadi konten kreator kayak Kiki gitu maksudnya? Nggak kreatif berarti. Ya kan? Ini jawaban yang sangat singkat, Dera, nggak usah dipancing. Ya Mungkin udah, dia bingung. Jadi pokoknya pesan yang bisa kita sampaikan buat Aldi, Maldini ini mungkin menjadi pelajaran terbesar buat kamu gitu kan, karena bagaimanapun tindakan kamu, cara kamu ini salah gitu kan. Buat penggemar juga, ya kalian bolehlah sayang sama penggemar sama idola kalian sampai segimananya, tapi harus pakai logika gitu. Tapi kalau lu kaya dan ikhlas mah biarin aja, Nggak selalu usah. jangan pengen tenar kali tuh fansnya, makanya dikuar-kuarin. Karena kalau pengen tenar kenapa baru sekarang, Tak? Lah baru viralnya sekarang, mungkin dari dulu udah di-upload, coba nggak naik-naik, sekarang baru naik. Nah, nanti kita kalau misalnya udah jadi terkenal, jangan kayak gitu, kita harus kreatif. Ah nggak usah deh, nggak usah terkenal. Ribet gua, nanggung banyak orang ntar. Gitu ya, fansnya Aldi lu pengen tenar ya, udahlah. Ikhlasin aja 500.000 kalau lu kaya, kalau nggak ada duit ya udah, tagih-tagih. Aldi juga udah bayar juga kan, udah refund. Iya, jadi ini jadikan semua pelajaran, yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang. Gitu aja drama kita kali ini. Sampai jumpa di drama minggu depan. Dadah!